Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap semangat ngopi. Mudah-mudahan kalian belum bosan lihat video review aku tentang mesin-mesin kopi dan grinder-grinder terbaru nih. Oke, jadi yang malam ini menjadi bintang tamu untuk kita review, ini adalah line up terbaru dari grinder Eureka. Grinder Eureka sekarang memiliki line up yang bernama Eureka Oro. Itu semacam line up premium untuk grinder-grinder mereka. Nah, yang pertama kali mau kita review ini adalah Eureka Oro Mignon XL. Jadi dia dinamakan XL karena dia sedikit extra large dibandingkan grinder Eureka Mignon pada umumnya. Dan dia memberikan beberapa ekstra buat kalian. Contohnya nih. Nah, ini dikasihnya lah dalam paket pembelian, itu namanya Barista Mat. Ya, Barista Mat sudah ada letak-letaknya semua di sini. Dikasihnya ini dudukan untuk temper, kita pasang di sini. Dia kasih juga kita di sini brush. Brushnya premium. Ada tulisan Eureka-nya. Nah, untuk fisik grindernya ini, dia di bagian belakang untuk logonya ini berwarna hitam dengan tulisan gold. Ini adalah ciri-ciri line up premium dari si Eureka. Nah, kalau di bagian base-nya ini ada 4 titik kan? Ini kalian masukin kemari. Nah, kurang lebih dia kayak gini. Kalau udah duduk, cakep, ya kan? Nanti kita letakin temper di sini. Nah, kita tes hasil gilingannya, oke? Nah, grinder Eureka ini, yang XL ini, dia tampil sedikit aja berbeda dengan Eureka yang sebelum-sebelumnya. Dia berbeda beberapa senti aja, beberapa mili aja. Kalau untuk hoppernya, sepertinya masih sama. Ini hopper sekitar 300 gram. Terus juga dia di sini untuk pemutar green size-nya tampil dengan yang lebih cakep daripada versi yang sebelum-sebelumnya. Juga masih sama. Di sini ada display. Displaynya ini layar sentuh. Nanti aku kasih lihat sama kalian waktu kita cobain, ya kan? Dan untuk portafilter holdernya sudah dilapisi dengan rubber sehingga portafilter kalian tuh bisa duduk dengan cantiknya. Oke? Pada saat video ini dibuat, grinder ini dijual dengan harga 13 jutaan. Untuk update harganya nanti, kalian bisa cek terus link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, jadi sebelum kita ngetes grinder ini, berikut ini spesifikasi lengkap dari Eureka Oro Mignon XL. Oke, udah kalian tengok kan? Jadi, tanpa berlama-lama, aku langsung isi dengan biji kopi, ya kan? Terus, kita ambil portafilter, kita tes hasil gilingannya kayak gimana, ya kan? Kita coba nanti beberapa gilingan, terus kecepatan gilingannya, nanti aku kasih lihat sama kalian, oke? Oke kawan-kawan, inilah dia penampakannya dari dekat Eureka Mignon XL. Nah, di sini dia memberi kemudahan sama kalian dengan adanya layarnya ini. Ini layar-layar sentuh loh cuy. Lihat ya. Ini pilihannya 1 cup. Ini pilihannya 2 cup. Oh, misalnya terlalu banyak nih. 11 detik untuk yang pilihan 2 cup ya kan. Nah ini tinggal kalian sentuh aja plus minusnya.
Nah, misalnya 8 detik kita tes. Ini belum kita tes ya kawan-kawan ya. Nah, kalau yang satu shot misalnya 4 detik, ini tinggal kalian sentuh aja gini. Nah, gitu. Oke. Terus kalau misalkan mau mode manualnya, tekan ini berdua sehingga dia akan menghitung selama ini ditekan, dia terus berjalan gitu kawan-kawan. Ini mode manual. Balik lagi, ini mode pilihannya 1 cup ataupun 2 cup. Simple, gampang. Untuk mengatur green size dari sini, nah misalkan kan kalian lihat patokannya di sini nih. Oke, di sini kalian lihat patokannya nomor berapa? Nomor 4. Nah, makin besar nomornya, makin kasar gilingannya. Tapi dia diputar sedikit aja sudah memberikan impact loh. Mantapnya grinder ini. Oke. Nah, ini stand pabrikannya. Ini kita coba dulu sambil kita timbang, terus kita ukur kecepatannya ya. Oke. Nah, ini kita tes. Ini aku buka. Kita tes mode ininya dulu. Kita keluarin dulu sedikit, terus kita buang. Biar fair lah. Oke. Sudah, artinya sudah siap dia untuk kita hitung ya. Oke, kita tes yang pertama nih 4 detik ya kan. Sepuluh. 4 detik 10 gram. Ini nomor 4 ya. Kita bikin di sini. Oke. Sudah gilingan espresso. Kalau misalnya kita kasarin dikit, ngefek nggak? Nah, ini kita mode manual dulu, kita buang dulu dikit karena ukuran gilingannya udah berubah. Yang di chambernya ini harus kita buang sedikit kawan-kawan. Oke. Nolkan timbangan. Balik lagi 4 detik. Dengan green size nomor 5. Dapatnya berapa? Dapatnya 10,5. Gak beda jauh. Kalau misalnya kita ambil yang 8 detik, dapat berapa? Kita coba. Bismillah. Oke. Sedikit tumpah. Kurang lebih, kalau hitung sama yang tumpah ini pasti jatuhnya 18 graman gitu. Atau hampir 20 ini. Nah, ini terjadi tumpah karena gini kawan-kawan nih. Di sini kan portafilter holdernya bentuknya begini nih. Kalau kalian nggak mau tumpah, ini bisa kalian setel nih kawan-kawan. Ini turunin dulu pakai obeng. Nah, ininya bisa diturunin sehingga dudukannya nanti begini. Nanti sebentar aku kasih lihat ya. Nah, ini aku contohin kawan-kawan. Udah aku ambil obengnya. Nah, ini kita harus sesuaikan nih. Turunkan dia. Nah, ini harusnya udah ideal ya. Udah ideal, bisa diletakin gini, standby. Nah, ini harus kalian atur. Sesuaikan dengan portafilter kalian nih kawan-kawan. Oke, mungkin kurang ke bawah dikit lagi. Oke, cakep. Nah, ini kita coba ya. Nah, dia bisa di pause kalau misalnya kalian rasa, ih, udah hampir tumpah nih, biar ku setel dulu gitu kan. Nah, dia bisa di pause, diginiin dulu, sambung lagi. Pause-nya adalah tekan kembali tombolnya. Gitu.
Nah, memang betul-betul kelebihan nih kayaknya yang 8 detik untuk ukuran double shot, ya kan? Nah, kita tinggal sesuaikan aja kawan-kawan. Ya, nggak usah lah sebanyak itu. Kita anggaplah misalnya kalau tadi 2,5 gram per detik dari yang single shotnya, kita ambil lah misalnya 6 detik lah dulu. Nah, kita coba ya. Setel dulu, distribusi. Nah. Oke, dapatnya sekitar 16. Tinggal tambah lagi. Stop aja gitu. Sampai yang kalian mau, 18. Berarti tambah berapa detik? Kurang lebih tinggal ditambahin aja gitu loh. Nah, gitu ya. Ini kalau dia posisi pause gini, mau kembali ke yang sebelumnya, tekan aja sekali lagi. Oke? Simple. Nah, inilah dia hasil gilingannya. Nah, ini kalau kita lihat sih minim clumping ya. Minim sekali clumpingnya, bagus. Oke, sekarang kita coba analisa dulu kawan-kawan ya. Tadi masalah kecepatan gilingannya kurang lebih didapat sekitar 2,5 gram per detik dengan bur 65 mm yang dia miliki gitu. Nah, ini tadi gilingan nomor 4. Nah, ini hasilnya udah pasti bagus, konsisten sekali untuk espresso. Ya kan? Di sini terlihat minim sekali clumpingnya. Nah, kalau ini nomor 5. Sebenarnya kalau dari yang terasa itu nggak berbeda jauh sih ini antara nomor 4 sama nomor 5. Karena memang sifat grinder espresso itu seperti itu. Cuman pengetesan di mesin espresso yang bisa membuktikan dia gilingannya udah tepat apa belum gitu. Sesuai dengan kopinya. Gitu ya. Tapi yang pasti hasil dari portafilternya nampak seperti ini. Ini minim sekali clumping, terdistribusi dengan baik. Dan ini tinggal kalian pindahin kemari. Nah, ke sini. Ke tempat yang sudah dia sediakan. Tinggal kalian tamping. Gitu. Nah, itu dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap grinder Eureka Oro Mignon XL ini. Dengan harganya yang dijual 13 jutaan, grinder ini menawarkan bur 65 mm. Menurut websitenya, itu dia pure diamond. Jadi dia memberikan daya tahan lebih panjang dibanding mata bur yang hardened steel yang dipakai oleh line up Eureka yang lainnya gitu. Di line up Oro ini memang mata burnya itu spesial dia bilang. Jadi kalau misalkan mata bur grinder yang lain itu kita bilang bisa menggiling 400 kg masa pakainya. Kalau grinder yang punya mata bur lebih bagus kayak si Oro Mignon XL ini, dia bisa menggiling 2-3 kali lipat gitu. Daya tahannya bisa sepanjang itu. Jadi investasi yang cukup bagus sih. Jadi kita beli pertama, tapi kita agak lama untuk ganti mata burnya. Itu kelebihan yang dia tawarkan. Terus dia ini untuk kategori grinder dengan bur 65 mm, suara yang dihasilkan sama dia ini cukup halus. Jadi dia sudah mengatakan ini ada silent teknologi sehingga suara yang dihasilkan grinder ini hanya sekitar 60 desibel saja. Terus dengan adanya rubber ataupun karet di bagian portaholdernya ini, itu minim gesekan di portafilter kalian. Sudah gitu dia bisa duduk dengan mantap. Layarnya layar sentuh, tinggal kalian pilih single cup, double cup. Untuk nambah ataupun kurangin waktunya pun sangat-sangat gampang, cukup disentuh aja. Terus ini modelnya green size adjustmentnya stepless micrometrical, ya kan? Ini diputar perlahan supaya hasil gilingan kopinya presisi menyesuaikan dengan kebutuhan mesin espresso kalian. Dan bodinya tidak besar. Jadi kalaupun misal kalian pakai ini di meja bar kalian, tidak makan tempat kawan-kawan. Terus juga kelebihan lain, dia sudah ngasih kalian yang namanya barista mat ini
dudukan tempernya yang premium, juga sikatnya. Ini merupakan nilai tambah yang diberikan oleh si grinder Eureka Oromignon XL ini. Oke? Nah, dari semua kelebihan-kelebihannya tadi, mungkin yang bisa kita perhatikan sebagai sedikit kekurangannya, itu tadi pada saat keluar bubuk kopinya, dia cepat dan sedikit berserak. Tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah besar, ya kan? Hampir semua grinder juga seperti itu. Itu disebabkan daripada kecepatan grindernya, dan juga di sini sudah ada barista mat untuk nampung sisa-sisa bubuk kopi yang berserakan tadi. Jadi ya nggak ada masalah sih, itu bukan masalah besar. Mengingat harga jualnya dia untuk kelas bur 65 mm juga ini termasuk cukup murah. Kalau merek-merek lain dengan bodi yang lebih besar, hopper yang lebih besar, tapi burnya sama, itu mulai dijual dengan harga 15-16 jutaan ke atas gitu. Oke? Jadi pilihan ada sama kalian. Kalau misalkan kalian cari grinder yang compact, burnya yang standar, besar, mata burnya bagus, bisa tahan lama pakainya, kemudahan pemakaiannya, dan harganya hanya 13 jutaan, mungkin grinder ini bisa jadi pilihan buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang lebih besar dari ini, cek aja video review aku yang sebelum-sebelumnya. Juga ada dari grinder Eureka yang dia besar, mata burnya 75. Nah, kalian cek aja di video aku ya, oke? Nah, jadi apabila ada yang kurang lengkap, nanti aku akan tulis semua di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap kalian subscribe channel aku ini, karena kedepannya kita bakal terus ada nih konten-konten review mesin dan grinder kayak gini cuy. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.